Halo Sahabat OC, welcome back to OC Podcast One Stop Elektronik, toko elektronik terlengkap, terbaru, terpercaya, dan terbaik. Masih bareng Yesika nih di sini dan kali ini kita masih bahas produk dari brand Electrolux ya. Kalau kemarin kita udah bahas mengenai mesin cuci, sekarang kita mau bahas nih produk lain dari Electrolux yang katanya sustainability. Kita akan lihat ya, kemarin janjinya mereka bisa membuktikan kalau produk-produk mereka tuh sustainability, kita lihat sekarang ya. Kita hari ini udah kehadiran dua pria ganteng di sini. Boleh diperkenalkan? Halo. Halo Sobat OC, perkenalkan saya Ozi, Product Manager dari PT Electrolux Indonesia. Halo sahabat AC, saya Aji Putra, 360 Marketing dari Electrolux Indonesia. Oke, wah luar biasa, ada Pak Auzi dan Pak Aji ya. Oke, Pak Aji mungkin boleh majuan biar kedengeran suaranya. Kedengeran ya. Iya. Oke, Pak Auzi tadi product manager. Ya, betul. Oke, kalau Pak Aji 360 Marketing Manager. 360 marketing manager. Bedanya apa tuh, Pak? Bedanya dari produk, kalau Mas Haji marketing. Ah, Gitu. Jadi kita memang kalau di Electrolux itu produk dan marketing sebenarnya jadi satu, tapi penamaannya berbeda. oke. Tapi bukan berarti kita sendiri-sendiri. Contohnya hari ini, mungkin minggu lalu di episode sebelumnya Pak Iska sudah bilang, kita dari sales, kita dari marketing. Kita tuh gabung sebenarnya. Itu. Oke. Jadi kalau sebenarnya Mbak satu Jessica divisi. tanya apa bedanya, nggak ada. Kita cuma beda departemen saja. Yes, oke. Tapi Ya. intinya kerjanya Tetap one team. bareng-bareng. Yes, Ya. one team. Oke. Nah ini Pak Auzi dan Pak Aji, ya betul ya. Udah berapa lama kerja di Electrolux? Mungkin Mas Haji dulu. Saya kali dulu ya. ya. Yang paling senior mana nih? Kelihatannya yang paling senior yang Yang mana? Mana paling ya? senior, Mana kelihatan yang lebih mana nih senior? kira-kira? Ini sih ya terlihatnya. Oke. Ya. Betul Thank you. nggak? Anda salah. Anda salah. Sebenarnya saya di sini kebetulan sudah 5 tahun sih, 5 tahun di Electrolux Indonesia gitu ya. Dan Ozi, Saya sendiri baru join April 2022 ini. Wow, oke. Jadi kurang lebih baru 7 bulan. 7 bulan. Tapi jujur saya nggak ngerasa ini udah 7 bulan. udah Oke, berasa ya. lama banget ya? Belum, malah kebalik. Oh malah kebalik? Malah nggak kerasa kalau udah lama. Oke. Oke, nggak kerasa 7 bulan. Kayaknya Iya. baru kemarin masuk. Baru kemarin masuk. Bener. Wow, luar biasa. Oh gitu. Saking enjoy-nya ya. Iya. Bener. Oke, I see. Oke, nah sekarang kita mau langsung bahas ke produk. Tapi sebelum itu, ini saya mau tanya nih. Apa Dari kemarin ada nih, mohon Nah. maaf, ini boleh dinyalain nggak Pak? Boleh. Boleh silakan. ya? Itu ada tombolnya. Ini timnya di- gimana sih? Ini pada nggak nyalain nih. Bisa nggak? Tunggu ya sebentar, saya Ya. coba nyalain. Ini adalah produk terbaru kita ya, Betul. Pak Ozi ya gitu. Ini ada personal air purifier, portable air purifier portable yang bisa dibawa kemana-mana gitu. Jadi ini oke. sangat handy banget. Oke, nah ini terbaru ya? Terbaru. Ini udah nyala kan ya? Udah. Oh, Sudah. wow, asik nih biar udaranya makin seger ya. Kita ngobrolnya kan Lebih enak. lebih Ini enak. sering-sering diundang nih Electrolux ya, membuat udara menjadi segar. Kita jadi sehat di sini ya kan, apalagi Amin. post pandemik gini ya. Amin. Penting banget nih bawa kemana-mana ya. Oke, nah sekarang kita hari ini mau bahas produk elektronik yang banyak juga di request sama sahabat OC, yaitu kulkas. Ya. Karena kemarin biasa kita kalau review kulkas itu selalu tinggi viewersnya gitu ya, pada penasaran gitu loh. Nah sekarang aku mau tanya mengenai produk kulkas. Boleh. Sebenarnya bagi Pak Auzi dan Pak Aji, seberapa penting sih pakai kulkas di rumah? Siapa dulu nih? Saya dulu ya. Boleh, silakan. Oke. Kalau bicara pentingnya kulkas itu, ini sebenarnya produk yang harusnya ibu-ibu yang jawab. Oh iya betul Tapi sih. kita kebetulan laki-laki juga harus tahu Ya, pentingnya udah kulkas punya apa. ibunya? Udah. Oh ada ya, berarti sebagai bapak rumah tangga Bapak ya? rumah tangga, saya juga harus memikirkan kebutuhan dari istri kan. Yes, betul. Jadi kalau ditanya fungsinya kulkas apa, orang awam akan menjawab untuk menyimpan makanan. Tapi bukan sekadar itu di Electrolux. Wow, apa tuh? Mungkin Mas Haji silakan mau tambahin. Ya, jadi sebelum saya memahami apa fungsi lemari es atau kulkas itu ya gitu. Dulu saya kelihatannya kulkas itu ya udah untuk menyimpan makanan, untuk menyimpan minuman gitu. Jadi karena sebenarnya kalau untuk sekedar menyimpan doang kita di lemari biasa pun sebenarnya bisa gitu. Ya, nggak perlu kita beli kulkas gitu. Nah, yang membedakan di sini adalah kita seperti Pak Ozi bilang tadi, kita bukan menyediakan kulkas, tapi kita lebih kepada food preservation gitu. Dimana artinya kalau sekadar menyimpan, oke lah itu bisa di lemari biasa gitu. Tapi untuk mempertahankan kesegaran
atau kebaikan bahan dari yang alam kasih itu merupakan goalsnya dari kami dari Electrolux gitu loh. Oh, Itu yang oke. membedakan kami gitu. Jadi kita memang berkomitmen untuk menjaga apa yang alam sudah berikan ke kita, dengan kami menjaganya lebih baik, lebih lama, segar lebih lama, agar Anda pun, konsumen pun bisa menikmati manfaatnya lebih lama. Oke, nah ini ngomong-ngomong segar lebih lama ya. Betul. Sebenarnya kalau kita bener sih kalau taruh di kulkas itu biasanya nih bahan makanan tuh tahan ya 2-3 hari lah ya, paling lama 4 hari mungkin ya. Emang Electrolux bisa kasih kesegaran berapa lama gitu kulkasnya dibandingkan kulkas lainnya nih? Kita jamin kita bisa kasih kesegaran 7 hari. 7 hari, yakin? Yakin. Seminggu, Seminggu. sayur apapun, Betul. Sayur dan buah kita jamin. sayur dan buah 7 hari. Iya. Betul. Kenapa bisa menjamin itu? Apakah sudah terbukti atau mungkin udah pernah ada teknologinya yang bisa menjaga kesegaran itu? Gini, kalau bicara bukti, tentunya kita udah jalankan ini cukup lama ya Pak Haji ya. Udah lebih dari 2017 ya Pak. Berarti udah hampir 5 tahun kita proven 7 hari kesegaran. Nanti untuk sisi itu Pak Haji mungkin akan detail lebih jelaskan. Oke. Kembali ke pertanyaan kedua, ada teknologi apa? Mungkin kita di sini tidak bisa jawab lebih detail ya, tapi paling tidak yang membedakan dengan brand lain, kita ada namanya test log. Di situ suatu kompartemen yang benar-benar bisa menjaga kesegaran dari sayuran dan buah-buahan, dan yang itu tidak ada di brand lain. Oke. Gitu. Itu yang membedakan. Berkaitan dengan bukti, mungkin Pak Haji bisa share nih. Nah, hashtag- boleh hashtag nih. kita gitu. Boleh ya, karena 7 hari itu lumayan lama loh ya. Sangat betul. lama, iya. Lama gitu. Jadi kalau tadi Mbak Jessica tanya gitu, apa yang membuktikan dan apa garantinya gitu ya. Ya terbukti kami sudah menjalankan ini selama kurang lebih 2017 gitu ya. Kami mempunyai challenge namanya 7 Days Freshness Challenge gitu, di mana kita menyimpan sayur dan buah di lemari es Electrolux selama 7 hari, dan itu terbukti tidak layu, kesegaran tetap sama, nutrisinya tetap terjaga gitu. Dan itu kami challenge kembali ke konsumen yang sudah membeli produk lemari es kami. Mereka membuktikan sendiri, kalaupun terbukti atau tidak fail gitu ya di sisi konsumen, kami berani jamin kami akan mengembalikan uangnya 100%. Itu 100% jaminan dari kami. Money guarantee back. Oke, Gitu. wow. Dan Oke. untuk memperkuat itu kami juga sudah melakukan research bersama Indonesian Nutrition Association. Itu terbukti bahwa kulkas yang bahan atau sayur dan buah yang disimpan di lemari es kami itu memang terbukti kesegarannya bisa tahan lebih lama gitu, dan nutrisinya tetap terjaga gitu. Oke. Ya, itu yang bisa kami jamin. Yes, wah luar Gitu. biasa ya. Jadi udah ada garantinya gitu ya. ada. Kalau misalnya 7 hari ternyata nggak berfungsi atau masih layu dan lain sebagainya, itu uang kembali ya. Uang kembali. Pasti uang kembali. Wah, ini Electrolux kok keren banget sih. Kemarin juga gitu loh. Apa Mesin itu kemarin? cuci. Hah? Jadi kalau misalnya kemarin kan kita bahas mesin cuci kan. Kalau Ya. misalnya nggak bisa mencuci dengan baik bed cover, uang kembali juga ya. Iya. Ya, kalau misalnya suami saya bisa dibalikin uang nggak ya kalau nggak berfungsi dengan baik. Luar biasa nih Electrolux ya. Keren-keren. Oke, nah ini ngomong-ngomong mengenai kesegaran 7 hari. Udah ada tantangannya juga ya? Udah ada. Usah. Itu kita bisa cek nggak? Itu kalian campaign di mana? Ada hashtagnya kah yang bisa dicek atau kita bisa lihat di mana? Kita bisa cek di Instagram dengan hashtag 7 Days Freshness Challenge. Dan itu udah banyak postingnya. Oke. Sudah banyak dan zero claim ya. Zero claim. Tidak ada yang failed gitu dari Zero sisi claim. konsumen. Ya, Oke, wow ya. bisa dibuktikan. Semua sayur ya, karena gini nih, untuk ibu-ibu di rumah ya. boleh. Ini biasanya kita kalau simpen sayur, termasuk saya gitu ya. Ya. Saya kan belanja tuh biasa mingguan. Oh, mingguan. Mingguan, karena maksudnya sambil kerja seperti ini gitu ya, bukan full ibu rumah tangga gitu. Jadi pastinya cuman ada waktu sehari belanja buat seminggu, dan kadang pun ketika udah belanja ternyata nggak setiap hari masak. Kadang kalau oke. lagi sibuk banget ya udah akhirnya kita harus pesan online misalnya kayak Betul. gitu ya. Nah, ini sayur itu biasanya nggak tahan sampai seminggu. Jadi biasanya kalau saya beli buat seminggu, hari kelima juga saya udah pesan online aja. Karena sayurnya udah nggak bisa dipakai. udah nggak bisa ya. dipakai, Iya. terutama sayur kayak pokcoy, sawi, terus juga bayam. Bayam itu cuma 2 hari. Tapi kalau di Electrolux kayak bayam pun itu bisa tahan 7 hari nggak tuh? Bisa tahan. Bisa tahan, tahan. yakin? Yakin. Wow. Mungkin mau coba dulu Mbak Jessica.
Oh ya kalau dikasih nggak apa-apa Oh, gitu. sih Pak, saya review dulu gimana tim Electrolux mau endorse mungkin. Jadi bayam pun ya itu Iya. salah satu sayur yang paling gampang cepat rusak layu. kan. Gampang Iya, rusak. Iya, gitu. Itu Oke. terbukti sih. Bahkan dengan yang kita biasa, yang paling gampang itu kan sebenarnya kalau kita melihat dari seledri. Ya, Itu paling seledri gampang. Iya, itu betul. paling gampang gitu karena once itu layu itu nggak akan bisa dipatahin. Dipatahin. Karena kalau Iya. seledri yang segar itu Bisa dipatahin. dia akan Masih patahin krenyes gitu kan, krenyes terus. dan crispy gitu. Dan itu memang kita patokannya dengan situ. Dan juga dengan jamur shimeji dan juga bahkan dengan strawberry ini. Ini percaya atau enggak, ini udah 7 days di kulkasnya Wow. Electrolux. Jadi kalau mau dibuktikan kesegarannya, Ini udah 7 hari nih. Ini 7 hari. betul. 7 hari. Coba nih ya, Ya. sahabat Ose. Coba. Saya Silakan kasih Mbak lihat dulu tuh. Jessica Kelihatan dicicipi nggak sih? boleh. Coba kelihatan ya. Ini masih merah banget loh. Masih. Biasanya kalau udah 7 hari tuh udah pertama udah blesek. Udah bonyok-bonyok gitu kan. Terus warnanya juga udah berubah nggak semerah ini. Ini 7 hari ya. Iya. Ini bisa dimakan nih Pak. Silakan Bisa. dicoba. Saya nggak keracunan kan ya? Enggak. Oke. Kita makan sama-sama. Kita makan buktikan. sama-sama ya coba. Ya. Pakai hand sanitizer dulu Boleh, Pak. boleh, Nah, Boleh. silahkan. Thank you. Oke, ya jadi aman ya sahabat Ose Ya. ya. Kita makan pakai tangan. Oke, let's try. Kita buktikan strawberry yang sudah 7 hari. 7 hari. ya. Ini hari Lemari ke-7 es ya. Electrolux. Oke. Oke. Ya. Oke. Boleh. Yuk. Makan sahabat Ose. Manis loh. Gimana? Seger kan? Boleh lagi nggak Pak? Boleh. Serius enak banget, enak Iya. banget. Ini 7 hari. 7 hari. Betul. Wow. Kalau 7 hari aja belum rusak gini, artinya bisa kita simpulkan mungkin bisa lebih dari 7 hari bahkan ya penyimpanannya ya. Karena memang sebenarnya yang kita pernah lakukan tes bersama Indonesian Nutrition Association itu, kami tes sampai 10 hari. waktu itu. 10 hari. Wow. Ya, 10 hari lebih. Cuman ya untuk amannya kita lepas Ya, 7 kita hari langsung saja. turunin ke 7 hari. Ya, Oke. gitu. Malah itu ada yang 14 hari ya Mas Haji itu masih fresh. 14 hari. 14 hari. Ya. Wow, iya. Ini saya jadi pengen ganti kulkas nih. Ayo, Kayak gitu. ayo. Ayo. Bisa beli di OC. Ayo ya? suami saya semoga menonton video ini ya. Oke, nah berarti kalau misalnya kita boleh simpulkan ya, dengan adanya teknologi ini artinya kita juga mendukung nih kegiatan sustainable tadi ya. Betul. Apa sekarang kan banyak banget food waste ya, banyak Betul. termasuk saya gitu. Kalau udah busuk ya dibuang, Benar. dibuang. Dan kalau ini artinya kita bisa menjaga makanan tersebut supaya nggak dibuang, bisa teroptimalkan gitu ya. Jadi ya banyak kan di luar sana yang masih membutuhkan juga. Benar, Lebih baik kasih ke mereka gitu ya. Kita masih bisa simpan dan juga pastinya kalau limbah dari makanan yang terbuang itu kan merusak lingkungan. Betul. Wow, Ya. keren banget ya. Ini bukti, another bukti ya dari sustainability yang diberikan. Oke. Iya. Baik, nah ini kita tadi udah bahas mengenai kulkas. Hmm. Boleh tahu nggak sih ini kulkasnya itu limited kah atau memang sudah tersedia di berbagai dealer termasuk One Stop Elektronik atau gimana? Kalau bicara limited kita tidak membatasi. Tentunya setiap mitra kita sudah buka channelnya Oke. untuk bisa jual produk ini. Oke. Kalau bicara tentang line up, kita mulai dari 2 pintu hingga multi doors kita ada. Oh, semuanya nih Iya. teknologinya sama Sama. gitu. 7 day freshness ini ada di semua kulkas tipe kulkas Electrolux. Jadi kalau bicara semua, ada beberapa line up yang mungkin belum terlalu baru, itu belum ada disematkan Oke. teknologi ini, tapi mostly hampir semua kita sudah menerapkan 7 days. Oke, wow, seru banget ya. Jadi kalau Iya. misalnya sahabat OSE mau beli ke One Stop Elektronik Bisa. sudah ada ya? Udah ada. Pasti ada. Ada displaynya di situ. Ada. Oke, nah itu seru banget ya. Jadi bisa langsung tanya-tanya aja nanti ke One Stop Elektronik. Oke, nah kita tadi udah bahas kulkas Udah. nih. Sebenarnya ada satu lagi Apa tuh? yang banyak di request juga sama sahabat OSE ya. Oke. Kalau kita rilis tuh mereka juga banyak views-nya ya. Karena ini menurut saya salah satu barang yang sebenarnya lumayan premium gitu, tapi sebenarnya dibutuhkan. Water heater. Oh, water heater. Nah, ya. Ya, ya. Bagi saya pasang water heater itu sebenarnya perlu enggak. Karena gimana ya, takut wattnya gede, listriknya mahal ya.
Terus juga kalau pasang water heater tuh saya nih masih kaum yang tradisional ya. Saya panasin air dulu di pakai kompor. kompor gas gitu ya. Di kompor Terus gas. baru dipindahin. ke Dipindahin gitu ya. Karena pertama tadi takut wattnya besar. Terus yang kedua adalah takut konslet. Karena saya dengar katanya nih banyak mitos gitu kalau misalnya pakai water heater itu gampang konslet ya. Terus itu juga bahaya, bisa kena lagi mandi gitu kesetrum gitu loh. Takutnya itu. Nah, dari Electrolux sendiri menyediakan water heater juga kah atau bagaimana? Ya, kita punya water heater. Nah, kalau kita mungkin mau nanggapin dulu ya Mas Haji, masalah ketakutan tadi ya. dari Jadi betul nggak sih? Electrolux ini memproduksi water heater dengan poin pertama adalah aman. Aman. Kenapa bisa Tadi aman? katanya khawatir. Iya. Jadi kita berangkat dari mungkin pengalaman atau experience-nya konsumen juga. Bahwasanya mungkin termasuk Mbak Jessica juga khawatir ketika mandi terus mungkin ada konsolidasi kesetrum. Jadi Electrolux berusaha untuk memproduksi water heater yang aman. Kenapa bisa aman? Mungkin ini agak sedikit technical secara kelistrikan gitu ya. Jadi di dalam water heaternya kita itu sudah disematkan namanya LCB, Earth Leakage Circuit Breaker. Jadi gampangnya ketika ada konsleting, dia akan langsung auto off. Dia mematikan seluruh jaringan listrik. Jadi contohnya nih, misalkan kita lagi mandi nih. Tiba-tiba ya amit-amit ya, ada rencana mau konslet itu unit. Dia otomatis harus cut off. Jadi air yang keluar itu tidak sempat kena listrik. Oh, oke. Itulah yang kita sebut aman. Oh, I Gitu. see. Ya, jadi itu yang tadi ya, yang banyak menjadi perbincangan. Betul. Kalau misalnya airnya bisa keluar listrik, kadang Bisa. ngomong kayak gitu kan. Bisa. Jadi lagi mandi kesetrum, tapi dengan adanya teknologi apa LCB ELCB. tadi. ELCB Yes. tadi. Itu langsung memutus jaringan listrik Iya. ya. Kalau ada konsleting. Per sekian detik itu langsung cut off. Jadi ibaratnya air sebelum menyentuh badan kita itu udah cut off listriknya. Jadi walaupun masih ada tetesan air yang kena, itu tidak mengandung listrik. Gitu. Wow. Wow, keren banget ya. Oke, jadi udah dipastikan aman. Nah, Ya. kalau wattnya nih. Nah, ini permasalahan ini. ibu-ibu ya Ini biasanya. permasalahan Ibu-ibu, juga. iya kita sering bawel ya kalau misalnya tagihan listrik naik tuh udah langsung mencak-mencak ini sih tadi hemat gitu kan. Nah kalau misalnya water heater sendiri boleh tahu nggak sih wattnya tuh sebenarnya dari berapa sampai berapa yang di Electrolux? Oke. Jadi produk water heater kita itu pertama ya, kita harus bagi dulu menjadi dua kategori. Pertama dia ada yang storage, ada juga yang instan. Oke. Mungkin secara garis besar wattnya itu mulai dari 200 watt. 200 Untuk yang watt? storage, iya 200 watt. Oke. Yang paling tinggi yang di instant water heater itu 2,4 kilowatt, 2400 watt lah gampangnya. Dan itu mungkin kekhawatirannya konsumen, 2400 kayaknya nggak cukup nih. Wah listriknya boros nih. Betul. Sebenarnya mindset itu salah. Kenapa salah? Karena semakin besar power dari suatu water heater, itu semakin cepat memanaskan air. Karena semakin cepat mandi, durasi waktunya sangat singkat, biayanya murah. Oke, Karena oke. posisinya kalau misalkan let's say kita mandi berapa lama sih Mbak? Paling 10 menit. 10 menit, betul. 10 menit udah paling lama ya Mas Haji ya. 10 menit dikali tarif data listrik sekarang mungkin cuma berapa ratus rupiah gitu. Dalam satu kali mandi. Untuk yang 2400 watt Iya, itu itu yang paling tinggi. berapa? Belum lagi yang paling rendah loh Mbak. Gak nyampe 2000 gitu, gak nyampe. Nggak nyampe. Cuma berapa ratus rupiah Iya, gitu. betul. Masa sih? Serius. Wow, oke. Jadi selama ini saya Iya, salah dong ya. mindsetnya salah. Oke, Mindsetnya oke, salah. oke. Tapi memang tidak menutup kemungkinan konsumen itu khawatirnya itu bukan dari sisi tarif. Karena memang mostly di Indonesia rumah tangga itu dia di R1 di sumber dari PLN ya, itu 1300 watt rata-rata. Jadi kalau misalkan ada konsumen yang lihat wah instan 2400 watt kayaknya bisa ngetrip ya, istilah kita apa ya, mati Jebret lampu. gitu ya, Iya, bisa jebret. bisa ngetrip dan akhirnya dia memutuskan untuk tidak membeli. Tapi dari sisi sana kita juga menyiapkan solusi bagi yang tidak punya TDL yang mungkin tarif dasar listriknya yang 2400 ke atas, itu ada storage yang mulai dari 200 watt. Storage tadi ya. Iya, storage water heater itu ada yang 15 liter kapasitasnya dan ada yang 30 liter yang paling maksimum. Itu mulai dari 200 watt. Oke. Bisa pakai. Kalau Wow. khawatir Bisa ya, pakai. kalau Iya, khawatir. Mungkin tiap pagi anak mau sekolah gitu Iya. ya, Mas Haji mau mandi, terus istri ngidupin ini apa biasanya rice cooker untuk masak cooker. nasi, terus belum mau nyetrika baju anak. Itu bayangin coba cuci. pagi-pagi bisa ngetrip tuh.
TV-nya hidup, AC-nya apalagi. Jadi salah satu solusi yang kita berikan untuk mengatasi konsumen yang khawatir, wah listrik saya ini nggak mampu nih. Kita sediakan tuh water heater storage mulai dari 200 watt. Mulai dari 200 watt ya. Wow, Jadi keren. nggak ada alasan lagi nggak pakai water heater di rumah. Ini menurut saya termasuk yang sangat low watt loh. Saya baru dengar nih 200 watt. 200 watt ya. Biasanya tuh kalau storage itu start dari 300 ke atas, setahu saya. Berarti ini 200 sudah lumayan, udah sangat-sangat low watt gitu ya. Oke, nah ini kalau misalnya mungkin sahabat OC di rumah ada yang masih bingung nih, perbedaan instan sama storage. Mungkin boleh dijelaskan nggak Pak secara singkat aja perbedaannya? Singkatnya, beda storage dan instan itu ya storage ada ruangnya, ada storage-nya. Jadi air itu akan dikumpulkan dulu di dalam storage tersebut lalu dipanaskan. Oke. Tapi kalau instan, flow air yang masuk itu langsung dipanaskan seketika. Ketika keluar dari shower tuh langsung hangat. Itu aja bedanya. Nah, beda yang kedua mungkin kalau dari sisi storage itu mungkin kita bisa untuk orang yang cukup banyak nih, misalkan dalam satu keluarga ada 4 orang, 15 liter itu cukup lah untuk 2 kali mandi. Nah kalau instan itu nggak mesti 4 orang, 5 orang, siapapun mau mandi ya silakan. Yang penting flow airnya juga mencukupi ya. Karena salah satu kekhawatiran konsumen adalah selain listrik adalah aliran air. Mostly kalau di Jakarta mungkin nggak banyak yang pakai PDAM ya Mas Haji, Mbak Jessica. Mungkin ada yang pakai air tanah juga. Dia pakai jet pump dan itu bisa tuh untuk instan. Tapi kalau bagi rumah yang tidak punya pompa segala macam yang flow airnya sangat rendah, ya kita tidak menyarankan untuk menggunakan instan karena tidak akan panas. Iya. Gitu. Oke. Jadi kembali lagi ya sesuai dengan keadaan rumah dan kebutuhan masing-masing. Oke. Nah, ini kalau misalnya boleh tanya lagi nih. Boleh. Ya. Boleh dong. Banyak nanya ya. Oke. Ini ada nggak sih tips untuk pemilihan water heater? Mungkin kalau dari Electrolux ada beberapa jenis nih. Kira-kira yang saat ini yang lagi best sellernya itu yang mana? Yang mau direkomendasikan kepada sahabat OC. Kalau bicara rekomendasi mostly karena konsumen Indonesia itu yang tadi khawatir ya dengan listrik yang biayanya membengkak, kemudian kemampuan daya listrik juga kecil. Yang lagi booming adalah storage water heater yang berkapasitas 30. Kenapa 30? Karena mereka mau beli yang paket lengkap karena mungkin satu keluarga bisa 5 orang. Yang tiap hari mungkin mandi 3 kali rutin ya pakai air panas gitu kan. Jadi dia beli yang 30 liter. Nah, di storage juga di Electrolux itu ada 2 varian lagi. Kita ada sebutnya itu ada solo water heater dan ada aura water heater. Nah, kalau saya boleh rekomendasi nih buat sahabat OC juga atau Mbak Jessica bisa bilang sama suaminya gitu ya untuk beli itu beli yang seri Aura. Kenapa? Karena di seri Aura itu ada keran penguras. Keran penguras. Nah, maksudnya apa? Gini. Salah satu kekhawatiran konsumen terhadap water heater itu adalah konslet listrik. Iya. Kalau ditelusuri kenapa bisa konslet, itu karena ada korosi yang terjadi di dalam tabung. Korosi menyebabkan arus pendek, airnya mengandung listrik, akhirnya konsumen terancam. Nah, dengan adanya Aura water heater ini punya keran penguras sehingga kita, konsumen biasa, itu bisa menguras dengan sendiri. Tanpa harus memanggil teknisi. Oh, wow. Ya, itu kondisinya. Nah, mungkin untuk tips secara umum ya, tidak bicara brand ya. Kita konsumen water heater tuh harus aware dengan barang kita sendiri. Minimal kita harus panggil teknisi untuk maintenance. Apapun mereknya itu harus maintenance. Tapi dengan adanya Aura solo water heater dari Electrolux, katakanlah kita nggak perlu maintenance dari technical service. Kita pribadi juga bisa tinggal kuras. Oh wow, keren banget itu ya. yang kita rekomendasikan ya kalau mau dibeli. Nah, untuk maintenance-nya sendiri atau kita mengurasnya gitu, durasinya berapa lama biasanya? Kalau bicara durasi, kita udah pernah coba efektifnya itu 1 jam. Kenapa? Karena kan air yang turun dari tabung itu cukup lama. Karena di situ ada endapan-endapan mungkin mineral, kapur. Karena kan kondisi air di Jakarta atau di daerah Jawa ini agak kotor ya, Mas Haji ya, kurang. Kalau mungkin yang PDAM mungkin dia bisa 1 tahun baru dikuras. Tapi kalau yang kita mungkin di Bekasi ya tinggalnya. Kenapa Bekasinya begitu ya? Iya, karena saya memang juga kalau orang warga Bekasi Bekasi. ada ini chemistry memang. Iya. Jadi ya kita harus aware juga dengan kondisi air kita. Itu harus di maintenance mungkin 6 bulan. Kenapa? Karena kan air tanah itu banyak mengandung logam, besi, ada kapurnya juga dan itu bisa berbahaya nantinya. Nah, bicara dengan durasi,
itu mungkin 1 jam bisa apa namanya terkuras dan air bersih bisa masuk kembali. Oke. Gak lama kok, 1 jam tuh udah oke lah. Oke, dan ini nggak, sekali lagi hemat, jadinya nggak perlu panggil teknisi luar gitu ya. Oke, sip, thank you. Berarti banyak banget nih sebenarnya keunggulan dari Electrolux ya. Cuman karena waktu kita terbatas, jadi cuman 2 ya. Mungkin mau lagi stroberinya silakan. Ya kita berarti artinya sudah berada di penghujung nih, tapi pastinya kita mengharapkan, nggak terasa ya. Kita mengharapkan Electrolux sering-sering ya podcast bersama kami, karena masih banyak ya sebenarnya. Ada produk apa lagi dari Electrolux yang mungkin belum di-review ya? Kompor apakah ada? Ada, kita ada kompor. Mungkin di episode 1 teman kita ya Bu Peggy ada sebut masalah vacuum cleaner. Itu adalah apa produk yang benar-benar image-nya Electrolux sebenarnya Mas Haji. Mungkin itu bisa kita bahas juga di next episode mungkin ya. Kalau sahabat OC pengen tahu ya untuk produk vakumnya, boleh komen dong di bawah sini. Kalau banyak komennya nanti kita review lagi ya. Oke, tadi ada kompor, vakum, terus apa lagi? Ada air purifier. Air purifier. Contohnya? Yes. Ya jadi masih banyak yang perlu di-review ya. Banyak. Oke, sahabat OC, itu dia tadi ya, kita sudah ngobrol sama Pak Ozi dan juga Pak Aji ya mengenai Electrolux. Kalau kalian pengen tahu lagi nih keseruan podcast kita berikutnya, langsung aja subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video berikutnya. Dan jangan lupa like, comment, dan share video ini ke semua teman-teman supaya nih gak ada lagi nih mitos-mitos pada takut kesetrum kalau lagi mandi ya, ataupun takut juga nih kalau misalnya beli kulkas tapi gak seger sayuran buah-buahnya ya, supaya semuanya bisa hidup dengan lebih baik dan sustainability tadi terjaga dengan aman. Betul? Betul. Wes, luar biasa Electrolux. Jangan lupa ya kalau butuh endorser boleh hubungi saya. Saya masih menampung kulkas di rumah dan juga water heater. Dan juga pastinya terima kasih buat sahabat OC semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. One Stop Elektronik, toko elektronik terlengkap, terbaru, terpercaya, dan terbaik. Bye!